Hai viewers, sebentar lagi rekan-rekan akan menyaksikan video dari Preview by Paramavida Akoladia Group. Sebelum rekan-rekan menyaksikan video ini, jangan lupa untuk klik like, share, dan klik tombol subscribe supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya. Selamat menyaksikan! Hai viewers, sebentar lagi kita akan menyaksikan video Preview by Paramavida Akoladia Group bersama saya Carla di sini. Sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Angga Wicaksono yang akan ngobrol-ngobrol dan sharing nih ke kita semua. Halo Pak Angga. Halo, terima ketemu kasih lagi. udah hadir lagi. Nah, buat rekan-rekan semua yang mungkin belum kenal nih atau belum tahu dan baru nonton YouTube channel kita dan belum tahu nih Pak Angga ini siapa, nah boleh dong Pak kenalin sedikit latar belakang Pak Angga seperti apa. Salam kenal teman-teman, buat teman-teman yang belum pernah berjumpa dengan saya. Buat di sesi ini saya bermaksud untuk memperkenalkan diri. Nama saya Angga Wicaksono. Saya seorang Certified Professional People Development dan saat ini saya menjalankan bidang usaha sebagai konsultan SDM, pengembangan SDM. Nah tema hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar developing creativity. Langsung aja nih mau nanya ke Pak Angga, apa sih definisi pengembangan kreativitas? Oke, pengembangan kreativitas ya. Pengembangan kreativitas itu bisa didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengembangkan pemikiran dan aktivitas dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Sehingga, tapi ide-ide itu harus original ya tentunya ya. Artinya yang belum pernah ada sebelumnya gitu, yang timbul berdasarkan pemikiran-pemikiran dasarnya dia gitu. Kalau gitu apa aja sih tanda-tanda atau indikator bahwa kita membutuhkan pengembangan kreativitas? Indikatornya ya, indikator dari tanda-tanda bahwa orang tersebut membutuhkan pelatihan kreativitas ya, pengembangan kreativitas gitu ya. Yang pertama dia mengalami kebosanan yang amat sangat gitu. Pernah nggak ngerasa kalau misalnya di kamar aja gitu, 1 tahun di rumah aja gitu, pernah nggak ngerasain seperti itu? Iya. Pernah ya, terutama saat ini ya, saat COVID ya. Saya COVID gitu ya, di rumah aja bosen gitu, bingung mau ngapain. Yang biasanya bisa shopping, Clara ke mall gitu kan, biasanya bisa jalan-jalan ke kafe sama temen-temen gitu ya, bisa kemana-mana, terus tiba-tiba boring, stagnan gitu. Nah kira-kira gimana tuh rasanya, Clara? Bosan Banget gitu ya, banget gitu ya. Nah terus yang kedua, pernah nggak ngerasa monoton? Pernah. Kenapa tuh? Karena pekerjaan monoton, kok cuman itu aja gitu ya. Tapi pulang ke rumah pernah nggak ngerasa monoton? Pernah juga ya. Kok pulangnya lewat sini aja gitu ya. Yang ketiga ya, adanya mental block gitu ya. Mental block itu ada segala sesuatu yang dirasa mengganjal gitu. Ingin melakukan sesuatu tapi kok aduh aku kayaknya nggak mampu, aku nggak bisa gitu. Yang keempat itu exhausted. Exhausted itu adalah rasa lelah yang berlebihan pada saat melakukan sesuatu. Contoh, mau melakukan pekerjaan A gitu ya, mau melakukan pekerjaan A. Sebelum melakukan pekerjaan A, tiba-tiba badan rasanya kok kayak berat banget gitu. Pundak pegel, mata lelah, kaki berat, perut sakit gitu. Itu termasuk exhausted tuh. Itu termasuk rasa-rasa yang rasanya sangat lelah gitu, gitu. Nah yang terakhir baru lost inspiration. Nah berarti apa? Nggak ada inspirasi. Jadi rasanya kayak kok kayaknya gue di sini nggak ada inspirasi ya. Kok gue di sini nggak ada inspirasi? Di mana begitu pindah tempat nggak ada inspirasi juga. Pindah tempat lagi nggak ada inspirasi juga gitu. Nah
Berarti di situ kita sudah mulai membutuhkan adanya pengembangan kreativitas, begitu. Nah, kalau kendala dalam pengembangan kreativitas itu sendiri apa sih Pak? Kendalanya banyak, tapi yang berpengaruh paling besar adalah rasa ketakutan yang amat sangat. Ya, rasa ketakutan yang amat sangat. Kenapa rasa ketakutan yang amat sangat ini mengganjal gitu? Karena jadi rasa ketakutan ini yang nanti ke depannya akan menciptakan sebuah mental block. Bisa jadi menciptakan sebuah traumatis tersendiri, begitu. Ini kita harus lawan sendiri, mau nggak mau, begitu. Yang kedua, kita mudah berpuas diri. Ya, kita mudah berpuas diri. Jadi kalau misalnya, oke lah, gue udah mencapai posisi sebagai supervisor, udah cukup lah buat gue, gitu. Gue nggak tertarik jadi posisi manajer, pusing pala gue. Ya supervisor aja gue ngurusin 5 orang, jadi manajer gue ngurusin 20 orang. Buat apa? Belum lagi gue dicerewetin satu sama lain. Padahal di situ dia harus bertumbuh, ya kan? Bertumbuh karena kebutuhan juga bertumbuh. Nah, dia jadi nggak balance antara tuntutannya sama di sini dia keinginannya dia gitu. Nah, makanya highly satisfaction ini sebisa mungkin dihindari. Terlalu cepat berpuas diri. Yang berikutnya adalah rutinitas tinggi. Nah, ini tadi nih rutinitas tinggi. Clara kalau pulang lewat mana? Dari mana ke mana? Dari kantor ke rumah. Lewat jalan tol. Lewat jalan tol. Di jalan tol kira-kira yang dilihat apa aja? Mobil, jalan gitu ya. Oke, itu jalan tol. Kita bahas coba ke jalan normal. Kira-kira kalau di Jakarta situasi apa yang kira-kira sangat menciptakan high rutinitas itu benar-benar bikin orang sampai mau throw up. Motor macet. Ya. Nah ini rutinitas tinggi dengan kondisi yang seperti ini gitu ya. Terus kemudian di lokasi-lokasi yang sampai macet gitu segala macam gitu. Ini menciptakan orang di sini sudah di benaknya sudah sedikit ada penghalang begitu. Udah penghalang gitu. Oke lah, misalnya dari Pasar Minggu mau ke Pondok Indah gitu misalnya ya. Ngelewatin jalannya tuh udah amazing kan situ kan, ngelewatin jalan itu kan. Nah, dari situ aja kita udah ngebayanginnya, oh my god. Dan itu bayangin sekali aja dan kemudian jadi rutin. Jadi males banget. Jadi males kan. Nah, itu kendala gitu. Yang berikutnya ya itu tadi yang tadi kamu sampaikan, males. Kalau malas tuh sebenarnya diciptain sendiri atau dari situasi kondisi. Malas tuh bisa dilawan nggak sih? Bisa sebenarnya malas dilawan, gitu. Tapi pada saat kita ngelawan malas itu kita harus benar-benar motivasinya harus lebih tinggi, begitu. Cuman supaya kita nggak jadi terkendala, gitu, ya kita harus tingkatin motivasi kita lebih tinggi. Simpelnya begitu aja, gitu. Yang berikutnya birokrasi. Wah, tahu sendiri birokrasi ya kan? Ya. Dari sini lapor ke sini, dari sini lapor ke sini gitu ya. Saya pernah ngalamin satu kejadian birokrasi yang cukup unik ya. Saya pernah ngalamin ada tetangga saya parkir kendaraan selalu sembarangan. Ya, parkir kendaraan selalu sembarangan. Garasi ada nggak? Ada garasinya. Tapi parkirnya selalu di jalanan umum. Selalu di jalanan umum dia parkirnya. Nah, pada saat ini kejadian ini mau dilaporkan oleh tetangga yang lain tentunya ya, bukan nama saya ya. Kalau saya orangnya lebih relatif cuek gitu. Karena saya juga nggak ngelihat langsung kan. Pada saat mau dilaporkan, dari sini lapor dulu ke RT. RT lapor dulu ke RW lapor dulu. Oke, tindakannya setelah ditunggu-tunggu, ya 1 tahun kemudian tidak ada tindakan, krik gitu ya. Nggak tahu tegur doang. Iya, nggak ditegur sama sekali. Jadi ya saya juga cuma senyum doang ya karena saya udah hafal dan saya bukan tipikal orang yang suka cari ribut sama tetangga. Jadi ya udah, saya juga oke, gitu. Saya juga cuma gitu doang, oke, gitu. Oke, nah itu birokrasi ya. Kemudian ada lagi orang yang terlalu terfokus pada masalah dia. Begitu datang permasalahan, dia fokusnya sama masalahnya itu, gitu loh. Padahal seharusnya dia fokus sama penyelesaian masalahnya, bukan fokus sama masalahnya gitu. Begitu dia berkutat dengan masalahnya aja, mukir aja, berarti kan sama aja negative thinking kan.
Nah, negative thinking itu yang menciptakan pemikirannya dia jadi terkendala untuk berkembang kreativitasnya, begitu. Nah kalau gitu bisa nggak sih Pak kasih salah satu contoh metode pengembangan kreativitas? Nah, salah satu metode pengembangan kreativitas itu kita akan coba pergunakan 5 why. Simple ya. Tadi kita ngobrol sedikit mengenai banyaknya kendaraan bermotor gitu ya. Tugas Clara nanya ke saya, why gitu ya. Cukup ungkapkan why gitu ya. Oke, kalau saya sampaikan kenapa banyak motor di Jakarta, why gitu. Kamu why coba. Why? Simpelnya karena orang-orang memilih motor sebagai kendaraan pribadi. Kenapa orang-orang memilih motor sebagai kendaraan pribadi? Karena motor biayanya lebih murah. Kenapa motor biayanya lebih murah? Why? Karena cicilan motor lebih murah ketimbang cicilan mobil gitu. Nah, sampai sini kita putus dulu ya. Artinya kita sudah dapat gambaran dengan untuk pengembangan kreativitas pola berpikir kita gitu. Segala sesuatunya bisa ditanyakan dengan menggunakan metode 5 why ini gitu ya. Jadi ciri salah satu orang kreatif ciri salah satu orang kreatif adalah dia selalu bertanya. Dia selalu bertanya sampai dia tidak menemukan jawaban lagi. Berarti itu adalah jawabannya. Simpelnya seperti itu. Nah, kita kembalikan dengan contoh kita yang tadi 5 why tadi gitu. Kenapa banyak motor di Jakarta? Ternyata kita tadi sampai ketemu dengan jawaban karena motor DP-nya lebih murah. Bisa nggak? Masih bisa nggak sebenarnya ditanya lagi kenapa motor DP-nya lebih murah? Bisa, tapi bukan kuasa kita untuk menjawab. Karena kalau misalnya kita menjawab lebih jauh lagi, di situ banyak peran-peran yang lainnya yang ada di situ gitu. Sehingga kita membatasi diri kita juga untuk melakukan 5 why ini gitu ya, terutama ya oke lah gitu dengan peraturan-peraturan yang ada. Nah kalau siapa sih yang butuh untuk pengembangan kreativitas? Siapa yang membutuhkan pengembangan kreativitas? Oke, saya bisa jawab ada 3 orang yang bisa mengikuti pengembangan kreativitas ini gitu ya. 1, pemilik perusahaan. Yang kedua adalah manajemen dalam perusahaan. Yang ketiga, karyawan yang ingin berkembang. Kan tadi ada 3 nih Pak, nah kenapa mereka membutuhkan pengembangan kreativitas? Oke. Kenapa mulai dari owner sampai staff karyawan membutuhkan yang namanya pengembangan kreativitas gitu ya, membutuhkan kreativitas. Nah, simpelnya karena adanya bisnis roller coaster gitu ya. Jadi di sini bisnis roller coaster ini sangat berpengaruh gitu ya buat owner tentunya ya sebagai pemilik perusahaan gitu. Berefek juga nggak dengan ke employee-nya? Berefek gitu ya. Nah, contoh simpel. Kenapa owner membutuhkan yang namanya pengembangan kreativitas? Pada saat ada bisnis roller coaster, seorang owner butuh untuk mengembangkan suatu produk baru. Ya kan? Dia perlu mengembangkan suatu produk baru. Tidak hanya berhenti di produk baru, ya, karena produk itu ada produk life cycle-nya ya, artinya produk itu mengalami declining gitu, ada masanya gitu. Nah, pada saat masanya ini sudah habis, sebelum masa produk ini habis, produk atau jasa ya, mereka sudah harus mengembangkan sesuatu yang baru lagi gitu. Nah, dari situ juga ya, akan berpengaruh kepada bisnis impact-nya. Akan berpengaruh kepada bisnis prosesnya, servisnya gitu. Akan berpengaruh juga kepada kompetitornya juga gitu. Sehingga owner nih pemikirannya secara global gitu. Dia berpikir, wow, kena gelombang nih, ya kan? Rubah produk, rubah proses, rubah layanan. Contohnya salah satu perusahaan retail kita gitu ya. Nah, salah satu perusahaan retail kita itu tadinya kita harus datang ke dalam tokonya dia untuk membeli produk-produknya ya. Produknya bisa macam-macam, ada snack, ada coklat, ada apa gitu. Nah, setelah terkena impact atau imbas dari COVID ini gitu ya, COVID, dia sekarang melakukan layanannya online.
Ada 2 yang dia lakukan. Prosesnya adalah online 1 dan call, telepon. Ya, jadi dia ada layanan teleponnya. Bisa telepon, mau pesen apa saja, dikirim. Yang ngirim siapa? Yang ngirim karyawannya dari toko retailnya yang terdekat. Nah, ini adalah salah satu impact bisnis gitu ya. Sehingga pertanyaannya lagi, tadi owner skala besarnya gitu. Nah, di manajemennya gimana? Iya, manajemen juga nanti di bawahnya owner akan melakukan tindakan yang sama juga. Dia akan melakukan perubahan berdasarkan pengembangan produknya gitu, adaptasi bisnis prosesnya gitu. Dia menjalankan itu. Service konsepnya dia akan coba jalankan. Dia akan mencoba mengidentifikasikan layanan-layanan baru gitu. Manajemen. Kemudian bagaimana pemecahan masalah-masalah baru begitu kan. Bagaimana cara mengefisiensikan cost gitu dengan budgetnya begitu. Nah, dari strategi besaran yang manajemen pikirkan ini gitu ya. Owner perintah, manajemen pikirkan strateginya. Top manajemen berpikir strateginya, baru nanti akan diturunkan kepada karyawannya untuk menjalankan. Sehingga karyawan nanti akan apa? Kenapa butuh yang namanya kreativitas gitu? Ada task challenge, dia ada task challenge dia. Ada tantangan pekerjaannya dia. Karyawan tadi ya, kita bahas kembali ke retail tadi ya, retail mart tadi. Nah, retail mart itu tadi ditanya nih karyawannya, lu bisa nggak ngirimin produk kita ke Ibu A? Itu nih pesanannya deket kok, cuman 2 blok dari sini. Oh bisa pak gitu. Oke bisa. 1 poin bagus kan? Nah, task challenge ini akan diakumulasikan menjadi penghitungan pribadinya dia untuk kesempatannya dia menjadi promosi nanti ke depannya begitu. Nah, itulah pentingnya adanya pengembangan kreativitas mulai dari owner, top level manajerial sampai ke karyawan. Nah, kita kan tadi udah ngomongin pengembangan kreativitas nih Pak, dari mulai identifikasinya dan lain sebagainya. Nah, sekarang ada nggak sih tips untuk mengembangkan kreativitas itu sendiri dalam kinerja sehari-hari ini? Saya mungkin ada beberapa tips ya. Yang paling pertama, ya, tips supaya di keseharian kita untuk mengembangkan kreativitas kita gitu ya. Yang pertama, jangan membatasi pemikiran kita. Selalu gunakan out of box thinking. Ya. Jangan khawatir dengan cemoohan orang yang menganggap kita mungkin agak sedikit aneh atau apa gitu ya. Ya, atau apa gitu. Karena apa? Karena pada saat ada pemikiran-pemikiran baru, orang lain juga akan selalu merasa hal itu aneh. Dulu penemu televisi berasumsi bisa nggak ada sebuah gambar di dalam kotak? Nggak bisa kan? Dia ditertawakan habis-habisan pemikirannya itu. Pada kenyataannya saat ini hampir semua orang di seluruh dunia menyaksikan yang namanya televisi. Bahkan televisi sudah mulai diadaptasi lagi menjadi sesuatu yang lebih canggih, lebih baru, menjadi ada LED, ada LCD gitu ya. Bahkan sekarang mulai ada layar hologram. Nah, sekarang udah ada mulai layar hologram ya. Nah, pemikiran dasarnya dari mana? Ya karena dia tidak membatasi pemikirannya dia gitu. Pertama, gimana sih kalau misalnya ada gambar di dalam kotak gitu. Ternyata dia wujudkan bisa menjadi kenyataan, berkembang hingga saat ini menghibur semua orang gitu. Itu adalah kreativitas. Yang kedua, terapkan lingkungan kerja kreatif. Ya, lingkungan kerja kreatif itu adalah bisa dijabarkan dengan pola yang tidak sama, tempat yang menyenangkan, ya, gambarannya, musik, ya, tidak selalu ada push di dalam kinerja gitu, tapi memiliki tanggung jawab sendiri terhadap target kinerjanya, begitu. Sehingga dia pada saat dia dilepas, benar-benar kreatif, dilepas ya. Saya pernah nih di suatu perusahaan, dia ada tempat kreasinya dia, bukan ada tempat istirahat, tempat kreasinya dia. Ada biliarnya, lapangan basket, tempat gym,
music audio, free browsing, ya, kolam renang. Dan itu terbukti karyawannya kreatif semua, sangat kreatif semua. Jadi mereka tidak membatasi diri mereka dengan oke, yang penting ada yang sambil mikir kerja sambil main basket, ada yang sambil jogging sambil mikir kerjaan gitu. Jadi itu creative environment gitu ya. Artinya nanti akan kita jabarkan lagi lebih detail lagi apa sih yang disebutkan sebagai creative environment gitu. Nah, yang ketiga adalah change habit gitu. Change habit itu modelnya kalau yang biasa rutinitas lewat jalan tol terus gitu ya pulangnya, coba sekali waktu lewat jalan biasa gitu. Atau misalnya yang biasanya naik mobil terus, coba sekali waktu ikutin kayak yang lagi ngetren sekarang, bike to walk gitu misalnya gitu ya. Nah itu adalah change habit, kebiasaan dan sebagainya. Nah saya sendiri waktu menerapkan creativity di kehidupan saya gitu, saya selalu mengalami nemu pola-pola yang baru. Saya menemukan pola-pola yang baru gitu. Nah, contohnya gini, saya pulang tidak pernah menggunakan jalan yang sama antara berangkat dan pulang. Kemudian yang kedua, saya bekerja tidak pernah pada tempat yang sama, satu lokasi dalam waktu 3 jam. 3 jam, setelah itu saya akan pindah lokasi yang berbeda 3 jam gitu. Nah kebetulan karena pekerjaan saya sebagai konsultan SDM mendukung gitu ya, jadi sebagai trainer juga gitu kan, jadi kadangkala saya bekerja misalnya ada di hotel gitu misalnya ya, atau di tempat mana, di virtual office mana, sehingga tempat-tempat ini yang jadi malah justru menjadi mengembangkan kreativitas saya begitu. Nah yang berikutnya, istirahat cukup, wajib. Orang kurang istirahat, pola pikirnya akan lebih negatif ketimbang orang yang istirahatnya cukup. Gitu. Sehingga kami sarankan untuk lebih beristirahat. Gitu. Yang berikutnya adalah selalu membuka dengan positive communication. Gitu. Selalu berkomunikasi dan membuka diri dengan positive communication. Kenapa? Karena dari positive communication itu, jadi nanti kita bisa akan sambutannya gitu ya, sambutannya juga positif juga gitu, sehingga kita mendapatkan feedback positif akan masuk menjadi hal-hal yang positif juga buat kita gitu. Yang berikutnya adalah gunakan brainstorming. Jadi pada saat kita menemui kendala sulit atau hal-hal yang apa ya, menciptakan kebosanan buat kita, selalu coba untuk melakukan brainstorming dengan teman kerja, dengan siapapun. Bahkan saya brainstorming dengan istri saya. Karena apa? Dengan istri saya, pertanyaannya gitu dong, simple kan? Karena istri atau pasangan itu menjadi pasangan ideal untuk brainstorming. Pola pikir biasanya udah sama, ya kan? Kemudian lebih bagus lagi kalau hobi sama, keinginan sama gitu. Itu lebih bagus lagi. Jadi brainstormingnya lebih kuat lagi. Nah, kenapa kalau misalnya ke temen tim itu kita udah dapat feel-nya, brainstormingnya lebih enak? Karena pada saat kita brainstorming itu gitu, kita udah tahu nih apa yang menjadi kendala buat mereka, apa yang menjadi kendala buat kita. Nah, kemudian baru masuk satu-satu. Dan biasakan pergunakan 5 why method every day. Tanyakan. Saya dulu punya rekan kerja yang selalu bertanya. Dulu saya berpikir, ini orang apa sih, kepo banget gitu ya. Kepo. Ternyata dari dia keponya dia gitu, dari hasil keponya dia itu gitu, ternyata dia malah menciptakan sesuatu yang baru gitu. Selalu menciptakan sesuatu yang baru gitu. Nah, saya penasaran sebenarnya ini apa? Oh, ternyata yang dia pergunakan adalah metode 5 why. Yang jelas bukan orang yang selalu berlawanan dengan kita juga gitu. Tapi dia memang bertanya gitu segala sesuatu ya. Bahkan hal-hal yang simpel dia nanya gitu. Contohnya, saya contohin gitu. Kenapa di sini harus menggunakan pot gitu? Kenapa di sini tidak menggunakan pot gitu? Tapi menggunakan tanaman ini menggunakan malah lebih kecenderungan ini akuarium ya kayaknya ya.
ini kayak akuarium ya. Jadi, mungkin bisa di-combine. Nah, nanti sampai pada suatu titik, saya tadi bahkan sampai pada pertanyaan saya, kalau seandainya tanaman ini bisa di-combine dengan ikan, betapa cantiknya. Ya, itu nanti akan masuk ke metode kita Scampers namanya, metode kita Scampers gitu. Nah, saya nggak menjelaskan lebih jauh Scampers karena Scampers itu butuh lebih detail. Pokoknya salah satunya adalah nanti setelah kita mengembangkan kreativitas kita nanti bisa mempergunakan metode Scampers, di mana Scampers ini terbagi dari beberapa bagian dan biasanya kita akan menemukan pemecahan-pemecahan masalah yang unik, gitu, yang menarik sekali nanti. Tuh rekan-rekan yang mau pelajari tentang Scampers tuh boleh tuh, kita ada pelatihannya. Nanti kalau misalnya rekan-rekan tertarik untuk mengikuti pelatihan lebih detail lagi, lebih dalam lagi, mungkin kalian bisa cek description box dan langsung hubungin kita. Nah, berarti pada dasarnya juga developing creativity ini juga bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari ya? Sangat bisa sekali. Oke, kalau gitu makasih ya Pak Angga untuk sama-sama, Mas Arla, untuk sharingnya hari ini, untuk materinya bagi buat rekan-rekan semua, semoga bermanfaat ya. Dan buat rekan-rekan semua jangan lupa di subscribe YouTube channel kita Parama Fida, jangan lupa juga di like, di share ke rekan-rekan semua, dan jangan lupa juga untuk di turn on notification supaya nggak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Sampai ketemu di berikutnya, stay safe dan dadah. Happy viewers, semoga video tadi menarik dan bermanfaat untuk viewers dan juga rekan-rekan ya. Please subscribe dan tulis di kolom komentar hal apa sih yang paling disukai dari video ini. Jangan lupa untuk melihat-lihat video lainnya dan sampai jumpa.